keluarga yang kuat dan kokoh itu ditopang 4 pilar. Apa aja? Dan 4 pilar inilah yang harus di tengahnya ada pujian dan penyembahan. Berarti dari keluarga itu walaupun tidak semuanya menyembah, salah satu saja menyembah, itu sudah membangun sebuah pilar. Oke. Kalau pilar ini dicabut, pilar itu rontok. Pasti rumah tangganya runtuh. Nah, oleh karena itu Puji Tuhan, selalu bersama dengan saya Ibob David dalam program podcast dari Airfab Worship. Hari ini kita bersama dengan kedua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Di sebelah kiri saya jelas adalah pemimpin saya. Beliau adalah Bapak Pendeta Samuel Harnadi. Halo. Salam Pak Sam. Halo. Baik semua? Baik. Luar biasa Pak Sam. Thank you sudah hadir bersama-sama kita di podcast kali ini Pak Sam. Nah, kita tidak hanya berdua Pak Sam, ada juga hamba Tuhan dan juga seorang pengusaha yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, Ibu Tina Andrian. Shalom. Gimana Bu, sehat-sehat? Sehat selalu. Luar biasa. Ya, di hari ini kita akan sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh kedua hamba Tuhan ini untuk menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Dalam program ini kita betul-betul ingin mengenal dan mengetahui, bahkan kita boleh sama-sama mendapatkan value nilai, karena ini program dari Airfab Worship. Iya. Bagaimana untuk memberkati jemaat pengerja yang ada, bahkan semua penonton yang ada di YouTube. Bu Tina, kalau boleh kenal secara umum, siapa sih Bu Tina Andrian ini yang mungkin orang boleh kenal? Silakan Bu Tina. Baik, Ya. jadi saya adalah seorang istri yang menikah. Suami Hmm. saya adalah Joni Andrian. Dia bergerak dalam bisnis, ya, bisnis salon. Pertama kali kita memulai usaha bersama. Ya. Itu kami menikah tahun 85. 85. Ya, jadi perkawinan kami sudah 40 tahun. Wow. Ya. Puji Tuhan. Nah, 40 jadi tahun. saya mendampingi beliau dan kami dikaruniakan 4 orang anak. Anak saya yang pertama perempuan dan anak saya yang pertama ini dikaruniakan 3 anak lagi. Sudah cucu. Jadi ya? cucunya ada 3. Ada 3. Nah, anak kedua saya laki-laki tapi belum menikah. Anak ketiga saya sudah menikah, ada di Amerika sekarang Amerika, ini, oke. di San Francisco Pak. San Francisco. Iya, dan memiliki anak 1 yang usianya hampir 2 tahun. Wow. Dan putri bungsu saya Uh-huh. itu ada di Singapura, menikah dengan orang Singapura Pak. Wow. Nah, yang saat ini banyak menemani papahnya. Ya, itu. Wah, Jadi kurang lebih demikian ya. saya adalah istri Pak Joni, tapi saya juga seorang desainer. Oh, desainer Bu ya. Desainer baju pengantin yang saya lakukan lebih daripada 35 tahun. Ya. Tetapi saat ini saya tidak melanjutkan baju pengantin karena tahun 2016 Tuhan suruh saya bikin batik. Oh. Jadi sampai hari ini saya berpindah, saya bikin batik, Oh, jaket-jaket batik dan Yes. semuanya. Saya tadinya nggak ngerti kenapa ya Tuhan suruh saya pegang batik. Yeah. Tetapi ternyata melalui batik, bisnis batik saya bisa menyelamatkan banyak orang. Haleluya, luar biasa ya. Boleh tahu nggak mereknya apa, Bu Tina? Tina Andrian Heritage Carter. Ah. Jadi Heritage Carter by Tina Andrian. Heritage Carter by Tina Andrian. Iya. Luar biasa ya. biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kalau ngomong tentang, maaf izin, Iya. tentang Pak Joni Andrian. Iya. Dulu tuh waktu saya masih remaja, Iya. di Ketapang belakang Gajah Mada tuh ada pelang besar Joni G Andrian kalau nggak salah, salon Joni G Andrian. Bener nggak Bu? Namanya Bapak Joni G Andrian atau Joni R Andrian? Joni Andrian Pak. Nggak pakai G-nya. nggak pakai Tapi G. emang pelangnya besar Joni Andrian. Saya juga kurang paham karena Hmm. Bapak itu lihat kadang-kadang bisa salah, banyak orang yang namanya Joni. Oh. Nah, salon saya kan pertama kan adanya di Jalan Mangga Besar. Jalan Mangga Besar. Dan di Lokasari. Lokasari ya, tahu Bu. Ya, Ya. setelah itu di Wahid Hasim Wahid dan Hasim. mulai bercabang-cabang. Bercabang-cabang. kemana-mana. Iya. Menarik ya, salah satu yang menarik adalah tidak hanya tadi beliau malah merambah ke batik ya Bu ya sekarang ya. Tadi desainer ya. Nah, Pak Sam, kira-kira yang saya mau tahu nih, Pak Sam kenal dengan Bu Tina awalnya gimana Pak? Dari mana Pak Sam? Kalau saya kenal Bu Tina mah jelas-jelas secara ini ya, pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja. Karena Bu Tina ini juga seorang hamba Tuhan yang Wah, membawakan berita firman Tuhan. pesan firman Tuhan. Nah,
kami undang Bu Tina ke gereja kami. Iya, di Horizon atau di Harapan Indah dan Harapan Indah Horizon. Horizon ya. Sering ya Pak ya? Beberapa kali. Beberapa kali, ya. Bisa sekali 2 kali itu. Jadi berawal dari pelayanan Bu Tina ya. Wah, luar biasa. Bu Tina, Pak Sam, ini luar biasa. Kenapa? Kita bisa melihat suatu figur yang dimana memang tadi kita sempat bincang-bincang ya Pak Sam, bahwa dari keintiman dengan Tuhan, beliau mendengar suara Tuhan dan melakukan banyak hal yang akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Benar Bu ya? Benar. Nah, apa sih yang kalau kita tahu nih Bu, boleh koreksi kalau salah. Kan ada Jeko, ada Mako, gitu kan? Yang akhirnya ini adanya benar-benar berkembang dan menjadi berkat gitu kan? Kuncinya apa sih Bu? Resepnya apa sih Bu? Kita ada batik, ada Jeko, ada Mako, Iya, atau Bretok ya, iya. gitu ya. Gimana Bu? Gimana Bu? Jadi Salon. salon Iya. ya. Jadi sebetulnya bisnis kami dimulai dari salon. Oke, salon. Nah, salon sudah berlanjut lama dan itu sampai di 2003 kami membuka toko bakery. Bakery. Iya, bakery kami yang pertama Pak. Oke. Iya. Dengan Ya. merek? Dengan merek itu yang depannya B. iya. Lah, karena Tuhan memberikan kepercayaan buat kami untuk kami kelola sudah 20 tahun. Iya. Ya kan? Oke. Tetapi ternyata memang memimpin lebih lagi. Karena kenapa bisa ada toko roti? Karena saat itu saya berada di Amerika, Pak. Masih tinggal di sana dari 98 sampai 2005. Iya. Kalau toko itu dibuka 2003, itu karena Pak Joninya itu pengangguran. Jadi punya ide baru untuk keliling-keliling cari bisnis baru. Mungkin kalau tanpa perpisahan ini nggak ada itu. Oh iya. Nggak ada itu, karena kan saya membawa 4 orang anak selama 7 tahun di Amerika. Nah, jadi berarti Pak Joni sendiri kan. Nah, disitulah Tuhan membuka bisnis yang baru. Haleluya. Jadi kadang-kadang di dalam perpisahan ada kans Tuhan membuka bisnis Ada yang sesuatu, baru. ya. Ya. Di dalam kesedihan ada berkat Nah, yang ini. melimpah. Iya, Mas. Inilah yang orang lain kan nggak tahu Iya. bahwa semuanya itu ditabur dengan Doa dan segala doa. doa Iya. dan pengorbanan. Betul. Nah, setelah buka 2003 itu toko roti kami, di situ juga Tuhan sudah berbicara kepada saya 2 minggu sebelum, 2 minggu setelah toko roti ini ramenya bukan main. Tuhan berbicara kepada saya suruh buka bisnis dibuka sebelahnya lagi. Di sebelahnya toko roti. Apa Bu? Saya bilang saya masih belum tahu saat itu toko apa. Orang kita aja masih repot. Saya memberitahukannya kepada suami saya, kamu yang bener aja, ini kita ngelayanin tamu aja masih kerepotan kayak begini, suruh buka lagi di sebelah. Hampir-hampir suami saya nggak percaya. Saya bilang, tapi ini Tuhan yang ngomong. Yes. Ya udah, itu saya masukkan dalam hati. Lalu karena kami masih berpisah, saya ada di Amerika, Pak Joni datang ke Amerika. Dia bertanya, Mah, kira-kira bisnis apa ya, Mah ya? Yang disuruh dibuka di sebelahnya. Ya, Tapi tadi bilangnya katanya udah nggak sanggup. Ya, ternyata karena saya kan seksi konsumsi Pak di sana di gereja Betani saat itu. Betul. Iya, saya beli donat sering. Yang mereknya K. Lalu kita serve buat jemaat semuanya. Lalu saya bilang, kemungkinan ini kali. Nah, mulailah kita berinisiatif ya, minta franchise, ya kan? Tapi ternyata nggak dilayanin Pak. Ya ini siapa sih semut ini? Dia nggak kenal kami kan Pak. Jadi tidak dipandang. Tapi kita nggak putus asa. Nah disitulah Pak Joni pergi ke Amerika dan belajar sendiri. Wow. Belajar sendiri. Sendiri ya. Tanpa franchise. Ya. Jadi belajar dari A sampai Z dan pulang lagi ke Indonesia bawa tim belajar lagi Ini dia. berkali-kali. Nah itulah pulang ke Indonesia kami bersiap-siap. Jadi sepanjang toko bakery kami buka, kami sedang mengandung bisnis satu lagi dalam kandungan, dalam development 2 tahun namanya. Wow, wah luar biasa Mas. Ya, Luar biasa. nah, itulah lahirlah si Jeko Yes. Gitu ceritanya. di 2005. 2005 ya, ini nggak terasa 20 tahun ya. Jadi kita kalau dulu waktu saya makan, kita makan Jeko atau apa, nggak tahu pemiliknya. Masa mau ketemu di Mako Jeko? Itu dia. Hubungan kita. Iya.
di Harapan Indah. Iya. Besok. Iya, besok, Jiko ya. udah ngaku ya. Iya, Bu, ya. iya. Dan Sekarang bakery-nya sudah berubah menjadi brand kami. Dan kemungkinan ya kita berharap Tuhan beracara karena yang lama sudah selesai. Iya. Iya. Siap, puji Tuhan. Pak Sam, dari kita ngobrol dengan Bu Tina ini ada satu pembelajaran tadi, kisah dari Pak Joni sampai ke Amerika. Ada kalimat belajar dan belajar. Belajar. Nah, itu Pak Sam ya. Sangat sendiri. Gimana Pak Sam? Sangat susah. Tanggapan Pak Sam gimana Pak Sam? Bapak Ibu teman-teman semua, kesempatan ini kita mendengar kesaksian dari Bu Tina Andrian yang sudah kita lihat punya nama dari bisnisnya ya. Tapi kita lihat di situ, saya ada satu poin-poin yang saya lihat, karena pertama memang Bu Tina ini orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan lah. Amin. Jadi dalam kata selalu intim dengan Tuhan, sehingga Bu Tina ini bisa mendengar suara Tuhan dan juga mau taat melakukannya. Yes. Nah, karena ketaatannya inilah membuat dia bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan berhasil dalam aktivitasnya, pekerjaannya, usaha dan bisnisnya, juga dalam keluarganya juga semua Tuhan pakai Bu Tina untuk melayani lebih lagi pada hari-hari yang ada saat ini. Sehingga kita ada wawancara ke sini, ya kebetulan Bapak Ibu, ini kita proses belajar. Dan ingat Bapak Ibu semua, kita belajar itu tidak berhenti dalam satu titik satu saat. Kita harus terus belajar dan belajar sehingga semuanya menjadi lebih baik untuk kehidupan kita. Amin. Nah, inilah kita saksikan ya, kita dengar baik ya. Luar biasa. Makasih Pak Sam. Ya. Jadi Pak Sam, Bu Tina, saya juga dengar dari Bu Tina tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Ternyata Bu Tina juga sebagai seorang, tadi Pak Sam mengatakan seorang hamba Tuhan yang menyampaikan pesan. Ternyata beliau atau Bu Tina ini, Bapak Ibu semua yang terkasih, ada tempat persekutuan atau ibadah gitu ya Bu ya. Boleh ceritakan Bu, sampai ada tempat ibadah persekutuan gimana, bisa kami boleh ceritakan? Sebetulnya awal mulanya itu dimulai pada saat saya tinggal di Amerika. Tahun 98. Nah, waktu tahun 98 itu saya diminta untuk menjadi pengerja di sana sebagai pendoa. Jadilah tahun 99 saya aktif di gereja Bethany pertama di San Francisco itu sebagai pendoa di gereja. Nah, bukan hanya di gereja, tetapi dilanjutkan di rumah saya setiap minggu. Rumah saya di Amerika menjadi tempat doa. Wow. Dengan saya bersama dengan pasturnya datang, kami bikin doa dan kami sudah mulai berdoakan untuk San Francisco. Nah, itulah kami memulainya karena Tuhan sendiri sudah memimpin saya dalam beberapa vision. Tuhan memperlihatkan saya harus banyak berdoa buat bangsa-bangsa. Nah, jadi itu saya tangkap. Karena penglihatan itu saya terima dan saya amini bahwa inilah tugas buat saya. Karena dalam penglihatan itu Tuhan membawa saya ke sebuah tahta putih. Nah, di tahta putih itu saya melihat ada kamar, lalu ada kursi emas di depannya. Lalu kemudian malaikat di sebelah saya tanya itu kamar siapa? Dia bilang itu kamar kamu, boleh lihat masuk? Nggak boleh saat ini. Sekarang kamu harus ikut saya. Turunlah kami dari tangga putih itu ke bawah. Tapi saya melihat di tahta itu ternyata di sebelah kanan saya itu ada tim musik, orkestra yang sedang mengalunkan lagu-lagu pujian-pujian orkestra ini. Dan kami bersama dengan malaikat berdua, saya dituntun ke bawah. Di bawahnya orkestra ini ada ruangan. Waktu saya turun ke bawah, ruangan itu ada tulisannya ruang doa. Saya masuk ke dalam dan saya buka pintunya. Ternyata itu banyak sekali orang yang ada di sana. Dan di situ berbagai bangsa ada di sana. Ada hitam, putih, kuning, semua kumpul. Lalu saya di welcome. Katanya aku, what is your name? Ya, saya bilang my name is Tina. Where is you come from? I'm from Indonesia. Please have a seat and pray with us. Nah, sejak itulah saya mulai berdoa untuk
bangsa-bangsa. Karena Tuhan sudah sangat spesifik. Yes. Jadi hidup saya di Amerika sepanjang sana tiap hari saya berdoa. Wow. Jadi kalau dibilang itu 99, sekarang tahun 2025 sudah 25 tahun. Ya. Haleluya. Saya adalah pendoa bangsa-bangsa. Jadi Haleluya. itu beban yang dikasih kepada saya lakukan dengan Yes. setiap hari. Haleluya. Wow. Ya, ini yang menjadikan Yes. bahwa ternyata panggilannya di situ. Yes. Sampai saya pulang tahun 2005 dan kemudian 2006 kita doa lagi di kantor kecil-kecilan. Tapi ternyata Tuhan pimpin dari ruangan kecil, ruangan sedang, ruangan besar, nggak cukup juga sampai akhirnya sekarang jadi bukit doa. Haleluya. Puji. Wow, ini menarik tadi yang disampaikan oleh Putina, Pak Sam, bahwa salah satunya adalah tadi ada orkestra, ada doa, pujian, penyembahan yang kita tahu PPW, Pray, Praise and Worship, Pak Sam. Betul. Dan ternyata ini yang Tuhan suka. Iya. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Alkitab tentang Obed Edom, kita diingatkan tadi waktu Ibu sampaikan, saya diingatkan tentang kisah Obed Edom, bisa tentang tabut Tuhan yang dimana ada orang yang memegangnya malah mati usah, tapi ketika Obed Edom menerima menyambutnya, dia bukan mati malah diberkati. Gimana menurut Bu Tina? Saya rasa itu benar sekali. Hmm. Jadi setibanya saya pulang ke rumah ke Indonesia tahun 2005, Tuhan memberikan saya lagi vision untuk membangun mesbah Tuhan. Mesbah Tuhan. Dan mesbah Tuhan yang saya lihat itu besar sekali apinya, Wow. besar banget. Nah, lalu Tuhan memperlihatkan dengan mesbah yang besar itu akan terjadi 4 pilar yang besar, yang pilar besar. kuat dan kokoh. Berarti itulah penopang kehidupan kita. Tanpa mesbah penyembahan kita kepada Tuhan, pilar rumah tangga kita, pilar kehidupan kita itu pasti goyang. Jadi Tuhan membicarakan tentang keluarga di dalam vision saya ini. Yeah. Keluarga yang kuat dan kokoh itu ditopang 4 pilar. Apa aja? Dan 4 pilar inilah yang harus di tengahnya ada pujian dan penyembahan. Berarti dari keluarga itu walaupun tidak semuanya menyembah, salah satu saja menyembah, itu sudah membangun sebuah pilar. Oke. Kalau pilar ini dicabut, pilar itu rontok. Pasti rumah tangganya rubuh. Nah, oleh karena itu mungkin ini juga adalah encouragement bagi keluarga-keluarga. Kalau suami, kalau anak belum mau menyembah, nggak apa-apa. Dimulai dari kita. Yes. Tetapi itu sudah membuat sebuah pilar dalam rumah tangga. Tapi kalau misalnya kita nggak bikin, rumah tangga kita pasti hancur. Berarti hadirat Tuhan itu ada di dalam setiap rumah tangga. Yes. Tanpa hadirat Tuhan nggak bisa rumah tangga bertahan. Yes. Itu yang pesan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Mas Sam, ini menarik karena saya pun adalah staf ataupun juga pengerja di bawah Pak Sam. Pak Sam sendiri yang saya lihat adalah seorang hamba Tuhan yang suka memuji menyembah Tuhan, suka berdoa. Dan saya lihat Pak Sam di lokal pun ada yang namanya doa bersama setiap Jumat pagi jam 8 sampai jam 9, setengah 10 kadang-kadang gitu ya. Lalu juga Pak Sam rajin sekali memberitahukan by WhatsApp group jam 9 tuh setiap keluarga berdoa. Mesbah keluarga. Gimana Pak Sam? Apa yang membuat Pak Sam melakukan itu Pak Sam? Jadi memang ya kita menyadari aja Ibu, karena kita ini manusia biasa. Manusia Kita punya biasa. Kemampuan, Yes. ya, untuk melakukan banyak hal. Jadi memang kembali lagi kita butuh Tuhan menolong supaya apapun yang kita kerjakan karena ada Tuhan, pasti Tuhan tolong kita dan memberkatinya. Nah karena itu saya hanya terpikir karena gereja kita memang gereja DNA-nya kan doa pujian penyembahan, ya. Maniko ajar kita seperti itu, maka saya bawa ini menjadi satu DNA kita juga di gereja kita Rayon 5 ya. Dan di gereja kami secara gereja lokal juga supaya kita ada doa-doa setiap malam pukul 9 ya, kita share di grup WA supaya mari kita doa masuk jam 9 malam. Nah itu kita lakukan setiap hari untuk semua cabang-cabang ranting di Rayon 5, semua ambil bagian berdoa sama-sama.
Sebab saya tahu kekuatan doa itu sangat dahsyat. Amin. Ya, sangat besar. Amin. Nah, oleh karena itu kita lakukan itu. Dan kalau di gereja kami lokal, kami setiap hari Jumat ada rumah doa. Rumah doa Jam ya. 8 pagi. Yes. Ya kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Yes. Itu saya rasakan itulah yang membuat gereja terus ada kekuatan. Yes. Eksis, Berdiri, bertahan. survive, ya. Yes. Ada hadirat Tuhan, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Amin. Nah itulah yang kita bisa kerjakan sampai hari ini. Haleluya, luar biasa ya. Iya, Bapak Ibu, ini menarik kalau saya sebagai host hari ini pun tertarik sekali, Bu. Tadi kita sempat ngobrol ya, Bu Tina Andrian ya. Ternyata mesbah ataupun rumah doa atau bukit doa yang Bu lakukan ternyata pernah terjadi dari jam 7 malam sampai jam 11 nih. 4 jam nih, Bu. Wow. Nah, sekarang jam 5 ya sampai jam 8 lah kurang lebih ya, 3-4 jam lah. Dari kesaksian tuh ada oma-oma yang alami mujizat, Betul. yang usia 85 tahun bisa Betul, naik bisa tangga naik 3 lantai gitu Pak Sam. Jadi saya melihat, kalau saya bertanya dulu, Bu Tina, kira-kira apa yang terjadi sebenarnya sampai 3-4 jam dalam ibadah itu seperti apa, gimana Bu, bisa ceritakan? Ya, jadi begini, di tempat doa kami itu memang memulihkan keadaan seseorang. Memulihkan keadaan seseorang. Ya, Oke. yang orang bilang cari obat, dokter aja udah nggak sanggup gitu ya. Ya, misalnya. Nah, jadi gini, oma itu adalah mertua saya. Oke. Nah, mertua saya. Jadi saya ajak ke situ karena oma ini menderita stroke. Di tahun 2003, sebelah badannya itu nggak bisa bergerak, nggak nulis pun nggak bisa, jalan pun ngesot. Waduh. Ya, tetapi oma ini setiap kali doa nggak pernah absen, Wah. nggak pernah. Wah ini. Dan Ya. saya lihat perubahan terjadi dalam tubuhnya, pemulihan demi pemulihan, walaupun itu kelihatannya sangat perlahan, tetapi kelihatan. Mulai dari dia ketergantungan pada obat tidur itu mulai terlepas, walaupun waktu dia melepaskan gak ada obat tidur itu udah kayak teler-teler gitu, tapi dia tetap ada dalam hadirat Tuhan gitu loh, nggak menyerah, tetap ada di situ, tetap sampai selesai. Wow. Nah, oma bisa bertahan dari jam 7 malam sampai jam 11 karena oma itu mengasihi Tuhan. Yes. Jadi mungkin karena rasa kasih cinta kepada Tuhan, ada di hadapan Tuhan tuh rasanya nyaman banget dan nggak mau berhenti gitu. Itu udah menjadi kesukaannya. Oma ini mertua saya tidak pernah absen doa, selalu hadir dalam keadaan apapun. Pulang dari luar negeri dia sudah datang pagi, sorenya dia pasti datang. Walaupun dalam usia istilahnya sudah harusnya terlalu capek, tapi dia lebih mau datang. Praise God. Nah, akhirnya itu menjadi kekuatan. Yes. Nah, oma ini dalam berbagai penyakit, dari kakinya sakit apa-apa, semuanya Tuhan sembuhkan secara ajaib. Jadi dia bisa naik tangga 3 lantai sampai ke atas dan menyembah di situ sampai doa selesai, dia turun tangga lagi dengan penuh sukacita. Jadi berarti saya percaya banget bahwa hadirat Tuhan itu membawa kesembuhan. Amin. Hadirat Tuhan itu membawa kekuatan Amin. dan dipulihkan. Amin. Nggak ada keluhan lagi dari oma ini. Apapun juga udah nggak ada. Jadi dia selalu bilang, saya selalu merasa puas. Saya sudah menikmati kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Andai kata Tuhan mau panggil saya setiap saat, saya sudah siap. Berarti dia sudah dipulihkan semuanya. Amin. Tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Nah, inilah yang orang-orang yang dikatakan dia hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin. Karena dia udah berserah penuh dan menikmati hidupnya tanpa Yes. ada rasa khawatir apapun juga. Yes. Dan bahkan pengucapan syukur Biasa. sampai dia sendiri waktu mau dipanggil Tuhan dia sudah tahu. 1 minggu sebelumnya dia udah bilang, Oma di depan teman-teman Bukit Doa dia bilang, Oma sudah mau berangkat ke surga. Wow. Saya bilang jangan dulu, jangan, karena cucu masih mau merit. Merit tanggal 22. Siapa sih Oma ini dari bulan Mei udah ngomong Oma mau berangkat ke surga. Ternyata memang Tuhan panggil. Persis hari Senin juga minggu depannya dia jalan. Haleluya. Hanya dengan masalah kecil, nggak ada dirawat di rumah sakit, nggak ada. Jadi oma itu masih sempat perjamuan kudus hari Minggu, pergi perjamuan kudus kebaktian.
dan dia itu makan di restoran, lalu kemudian dia pulang 4:30 mulai muntah 2 kali, dibawa UGD, ya IGD di Siloam Karawaci, dan mulai jam 8 Oma itu terakhir bicara sama saya pakai video call. Saya bilang, Oma jangan takut, malaikat di surga menjaga Oma. Saya berharap besok saya masih bisa nemuin dia gitu ya. Lalu dia mengangkat tangannya begini. Ternyata begini itu dia udah mau berangkat. Wow. I am departing now. Dahsyat. Begitu teleponnya ditutup, matanya merem dan dia tidur. Nggak bangun lagi sampai besok paginya. Yeah. Jam 8 pagi Oma sudah jalan, tanpa ada colok kiri, colok kanan, semuanya nggak ada. Oma jalan dengan damai. Dahsyat. Karena dia sudah tahu. Wow, Ya. luar biasa ya. Luar biasa. Iya, ini menarik ya. Pasal menarik sekali. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kita juga pelayan-pelayan diingatkan kembali tentang ini, Bu Tina. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Kata Daud itu. Iya, Dan itu iya, dikutip di Yohanes 2, Pak Sam. Jadi cinta akan rumah Tuhan menghanguskan kita. Bapak Ibu, teman-teman terkasih, Pak Sam, kita semua bahwa kesaksian tentang Oma tadi luar biasa ya Pak Sam. Luar biasa. Beliau dipulihkan, bahkan tadi roh jiwa tubuhnya dipulihkan, bahkan beliau sampai peka seminggu sebelum dipanggil pun sudah tahu hal itu ya Pak Sam ya. Gimana Pak Sam pandangan Pak Sam tentang hal ini sekarang Pak Sam? Bicara Oma ya. Iya. Bicara Oma, Bu Tina. Oma ini suka ikut Bu Tina ke gereja. Iya. 2 kali ibadah juga kuat. Pak Sam pernah ketemu ya, pernah ya. Saya ajak terus. Jadi saya saksikan sendiri. Iya. Bapak Ibu ya, teman-temannya. Puji Tuhan, praise Buat God. Bu Tina pelayanan khotbah di tempat kami. Haleluya. Oma itu Ikut. ikut. Wah, saya pikir Bagai kasihan. pinang dibelah 2, kaki lepet. Nah, saya pikir kasihan nih Oma kan karena saya faktor umur kan. Iya, Tapi iya. kan gereja kami kan naik tangga juga itu, Iya. tapi no problem. Dahsyat. Dan saya bilang supaya jangan terlalu capek, mungkin 1 kali saja, tapi tetap dia mau 2 kali. Iya. Nah kalau kadang-kadang kan kalau di horizon kan bisa 3 kali. Iya. Ikut juga 3 kali pagi-pagi sampai ibadah yang ketiga. Nah, jadi memang saya melihat Bu Tina ya itulah karena Tuhan ya Bu Tina ya bersama dengan Tuhan Bob. Iya. Itu membuat seseorang itu menjadi apa ya menjadi sehat Pulih semuanya, betul. Ya. Roh jiwa tubuh ya, Happy, gitu kan. pulih. Nah itu Dahsyat. kesaksian luar biasa kalau Bu Tina tadi ngomong kan kena stroke 2003. 2003. Iya. Ini kan waktu pas retire kan masih ke gereja sehat-sehat. Sehat, jalan. Normal ya, Nggak pakai normal ya, banget. normal Ya, ya. normal. Praise God. Kalau bekas sakit. Tuhan dahsyat, dia penyembuh. Nah, jadi Tuhan luar Iya, biasa. luar biasa. Wow, tepuk tangan ya. Wah. Ya, waktu kita nggak banyak, tinggal waktu sisa yang ada ini. Boleh nggak Bu Tina boleh kasih closing statement kepada pendengar? Silakan. Ya, menurut saya, baik Bapak Ibu pendengar Yes. yang dikasih Tuhan, hidup kita singkat, hidup kita pasti akan berakhir. Nggak ada orang yang hidup selama-lamanya. Menurut saya, kita jangan buang waktu, kita pakai, kita cari Tuhan, dan kita rasakan Tuhan. Yes. Kalau kita jadi orang Kristen, Haleluya. tidak pernah merasakan Tuhan, Wow. kita adalah orang yang paling rugi. Karena seharusnya setiap orang Kristen yang mengalami Tuhan itu harusnya hidupnya penuh dengan sukacita, Amin. penuh dengan damai sejahtera. Amin. Artinya nggak pernah khawatir kapan saja Tuhan mau panggil, sudah siap. Haleluya. Bukankah hal ini yang suka ditakutkan oleh semua orang-orang, bahwa mereka takut kalau nanti mereka dipanggil mereka akan pergi kemana? Ya. Tapi alangkah indahnya jikalau kita dipanggil, kita sudah yakin kita pasti masuk surga. Amin. Bahkan kita sudah menantikan dengan penuh kerinduan. Haleluya. Inilah statement saya, hiduplah dalam Tuhan, Haleluya. engkau akan berbahagia. Keren Tuhan Yesus. banget. Luar biasa. Silakan Pak Sam boleh kasih closing statement juga buat pendengar semua. Ya memang ya 1 kali saya waktu remaja, Bapak Ibu pendengar ya, saya punya paman bertanya sama saya, kurang lebih saya ingat umur SMP lah. Dia tanya sama saya, Sam, kamu tahu nggak hidup ini di apa yang pasti dalam dunia ini? Nah, ketika saya tanya itu masih anak-anak SMP, saya bingung apa yang pasti. Lalu paman saya bilang, saya bilang yang pasti adalah kematian. Ya. Manusia artinya pasti mati, meninggal. Nah, dari situ saya sebagai artinya percaya kepada Yesus, saya yakin dengan firman Tuhan betul Tina.
bahwa kita harus mempersiapkan diri betul-betul bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi buat saya sejak itu saya melihat pentingnya iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, supaya yang pasti mati itu tuh kita mau kemana jelas, ada keselamatan dalam Tuhan Yesus. Nah itulah yang membuat ini menjadi satu berkat buat kita pasti mendengar ketika kesaksian Bu Tina juga, Oma betul-betul mempersiapkan untuk dipanggil pulang dari Tuhan tuh sesuatu yang luar biasa. Seringkali Bu Tina memang itulah yang saya alami ya, seperti orang tua kami juga kalau mau meninggal aja tahu sudah waktunya. Itu luar biasa, orang yang berjalan dengan Tuhan dikasih tahu dan mempersiapkan. Nah oleh karena itu mari biar lewat hari ini kita semua lebih lagi mengikut Tuhan dan sungguh-sungguh lagi kesaksian yang luar biasa Bu Tina. Sangat memberkati kita. Haleluya. Wah. Ya puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Bu Tina buat waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Sam buat waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu jangan kemana-mana. Kita akan lanjut dengar tentang kesaksian Bu Tina secara full, gamblang dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tetap di Airfact Worship khusus untuk podcast. See you and God bless you. Bye bye.